perguruan swasta. Ada yang mau mendirikan sekolah, sini yang penting ada surat tanahnya aja. Mau surat tanahnya sudah atas nama yayasan atau belum, bawa surat tanahnya. Nggak usah yang lain, jangan bicara guru dan lain. Saya ada di lapangan nih, datangi saya di kap mobil ya, saya tanda tangan proses. Karena dengan hadirnya perguruan swasta itu membantu pemerintah. Kemudian adanya zonasi sekarang, bukan sekolah swasta yang tutup, negeri tutup Pak, itu di Pagedangan tutup. Jadi tidak hanya swasta yang tutup, negeri tutup terjadi di Kabupaten Tangerang sekarang ini. Jadi kita di daerah ini kena imbas regulasi tadi. Maka ini Pak Bibi, Pak Ketua DPS Nasional bicarakan pendidikan nasional, sepakat Bapak menemui Presiden. Saya prihatin sebetulnya mengaitkan dengan pendidikan. Di Kabupaten Tangerang saja, perda ini masih belum selesai. Saya tidak setuju dengan sekolah menengah itu ditarik ke provinsi. Sudah bagus, sudah di tingkat kabupaten, sekolah prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah sudah di kabupaten saja. Saya kasihan teman-teman sekarang yang para kepala sekolah SMK, SMA. Ketika ada masalah sekarang, mau tanya ke camat, itu bukan urusan kami, itu urusan provinsi. Sampai teman-teman di sekolah itu, Pak, kami masih bergabung dengan kabupaten, Pak. Karena kalau ada masalah kesehariannya, kemana mereka mau tanya? Provinsi sudah saja kaitannya bidwasgal saja, akreditasi monggo silakan, ya pembinaan aja. Atau masyarakat juga di kabupaten kota. Sekarang misalnya lamanya masyarakat bersekolah, provinsi hanya menghimpun data dari kabupaten saja dan kota. Ya. Kalau pendidikan tinggi memang pusat. Ya, jadi banyak perubahan-perubahan ini yang justru menimbulkan permasalahan di daerah. Contoh lagi tadi, guru penggerak, bukan main itu. 2 tahun belum bisa ada pelantikan kepala sekolah. PLT, masa 2 tahun PLT? Ya kan. Dan itu menandatangani dokumen seumur hidup, itu ijazah. Tidak main-main. Pernah saya waktu jadi kepala dinas, karena mendadak pas di pertengahan itu adalah harus ditandatangani ijazah, saya turun dari kepala sekolah. Karena itu dokumen penting, ijazah itu. Kok sepertinya jadi barang mainan gitu. Karena tadi guru penggerak betul kata Pak Dokter tadi. Guru yang masih belum banyak pengalaman memimpin sekolah, guru-gurunya senior, secara psikologis gimana? Alhamdulillah, saya khawatir juga ini Pak Ketua Umum BPS Kabupaten. Alasannya kenapa belum dilantik cakep ini? Karena belum ada Dewan Pendidikan katanya. Buat saya ngeri. Sekarang Dewan Pendidikan hadir, lalu belum juga dilantik, kan jadi masalah juga. Apa gunanya tuh Dewan Pendidikan? Bubarkan saja kalau tidak. Sampai akhirnya Pak Kepala Dinas, saya apresiasi dengan semua jajarannya, diundang salah satu direktur ke Kabupaten Tangerang. Pertemuannya juga di kabupaten dan malam-malam juga dengan Pak Ketua PGRI. Aturannya tetap harus jadi kalau sekolah guru penggerak ini. Kita cari solusinya, mesti ada solusinya. Akhirnya saya disini Kepala Dinas, Pak, sudah saja yang guru penggerak jadikan pengawas sementara dulu supaya cakap ini bisa diangkat. Ketemulah solusi. Nah ini salah satu contoh, Pak. Ini korban regulasi dari pusat. Pak Dokter, Pak
Pak Sadruddin mungkin nggak percaya bahwa Tangerang ini, ya, kalau kita lihat Kabupaten Tangerang ini maju Pak ya. Tapi lamanya bersekolah baru 8 tahun, 93. Belum lulus SMP. Iya. Artinya Pak, ini satu PR juga. Berarti masyarakat Tangerang ini belum lulus SMP rata-ratanya. Ini satu keprihatinan. Terkait tadi dengan anggaran, Pak Ketua BPS, mari nanti Dewan Pendidikan fasilitasi, kita mengundang BPS, akan mengundang dari PGRI, ya. Kita sama-sama Pak, kita bicara dengan BPKB supaya bisa menjelaskan seperti apa alokasi anggaran itu seperti apa. Ya. Kalau disampaikan oleh kepala dinas, dia bukan ahlinya. Anggaran itu adalah BPKB. Tadi saya dengan Pak Bibi, ini perlu ada kita bertemu, ya, kaitan dengan alokasi APBD yang untuk pendidikan seperti apa, supaya jelas sehingga tidak saling oleh-oleh. Kemudian kami ini sedang akhir sebetulnya ini, jadi Bogor ini, tapi karena Pak Ketua Umum ini pokoknya harus hadir katanya, ya paksa saya hadir lah dengan Ketua PGRI di sini. Ya, alhamdulillah. Nah, apa yang kami bicarakan di sana salah satunya adalah kita ingin memastikan kondisi pendidikan di Kabupaten Tangerang ini, kalau kita pakai skor, ada di skor berapa? Karena kelihatannya dinas pendidikan sudah habis, ya, disita kesibukannya oleh kegiatan sana, kegiatan sini, kegiatan sana. Perda sendiri sampai sekarang belum jadi. Karena perda itu perlu ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan berikutnya. Ya, seperti misalnya tadi bisa mengakomodir perguruan swasta. Seperti apa? Karena kalau kita tidak ada aturan, kita tidak akan tertib dan tidak akan teratur. Bahaya, akan membahayakan. Akhirnya saling curiga. Tapi kalau ada aturannya, kita jelas. Jadi kalau negara kita ini atau daerah kita ini ditinggalkan oleh swasta, habis Pak. Saya pernah jadi ketua APTISI Pak. Itu perguruan tinggi swasta itu hampir mendekati 5.000. Sekarang negerinya ada berapa? 1.000 juga nggak ada. Di bawah 400 negerinya. Itu dengan macam-macam, termasuk juga tadi sekolah kedinasan. Coba kalau sudah perguruan swasta baik pendidikan dasar menengah dan tinggi, sudah istirahat saja dulu 1 tahun aja. Mana putra putri kita ini? Jadi saya sepakat. Bapak Sadruddin juga mantan birokrat, saya juga mantan birokrat sama. Ya. Tapi sejak dulu kita memang sudah betul-betul memperhatikan kondisi pendidikan. Walaupun saya basis pendidikan bukan dari IKIP, ya. Sampai kemarin itu Pak Kusrudin ada yang bilang, Pak Iwan kenapa nyalon Dewan Pendidikan? Kenapa tidak nyalon bupati? Saya begitu. Saya lebih mulia nyalon di dunia pendidikan, ya. Karena tadi ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebelum itu, mohon maaf, saya dari Muslim. Yang pertama wahyu Allah itu adalah Iqra. Iqra itu bacalah. Membaca itu dengan apa? Dengan ini. Ada mata, telinga, semua panca indera itu hanya media. Nah sekarang yang mengembangkan ini adalah melalui pendidikan. Jadi mulia sekali sebetulnya dunia pendidikan itu. Dan negara manapun di dunia ini atau bangsa manapun
yang mengabaikan pendidikan, gak ada yang maju. Tapi bangsa dan negara yang memperhatikan pendidikan dengan sebaik-baiknya itu maju. Jadi itu kunci. Maka minimal kami yang berada di Kabupaten Tangerang ini, ya mudah-mudahan kehadiran Dewan Pendidikan ini bisa memfasilitasi. Ya. Kedudukan Bapak sama dengan dinas, Pak. BPS ini sama dengan dinas. Yang dinas itu dia penyelenggara negeri, yang Bapak itu adalah penyelenggara swasta, sama sebetulnya. Dan kami ini adalah Dewan Pendidikan yang harus memfasilitasi itu. Ya. Karena memang tugas berdasarkan regulasi yang ada. Dan ada satu hal yang ada pada Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas dan PP Nomor 17/2010. Di sana diamanatkan bahwa pada akhirnya adalah produknya adalah peserta didik yang bermutu, yang tidak didasarkan atas jenis itu negeri atau swasta, dan lokasi, mau di kota mau di desa, itu mutu pendidikannya harus sudah bisa dijamin. Jadi memang ini tugas yang tidak mudah. Artinya kita bersama-sama berkolaborasi. Kita kata Pak Kosturi tadi, yuk kita duduk bareng bersama. Persoalan apa yang sekarang ada pada BNPS, kami dari Dewan Pendidikan siap memfasilitasi itu. Kemudian di negeri, keluhan negeri juga mengeluh juga negeri ternyata. Karena kami ini sedang roadshow, sedang monitoring kaitan dengan PPDB. Dan hasilnya ini nanti kita akan kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya, ini pengalaman saja, testimoni barangkali untuk bapak-bapak sebagai penyelenggara pendidikan dari yayasan ini. Mengelola pendidikan itu cukup 2 periode sebelumnya. Dan perguruan itu insya Allah akan mandiri. Tapi ada syarat. Syaratnya adalah apakah itu rektor, apa itu kepala sekolah, harus berpuasa. Berpuasa. Jangan bermaksiat. Itu saja kuncinya. Ini saya sampaikan. Ibu bapak tahu tulis, gedungnya tahu, mahasiswa juga tahu. Ada istilah kambing nyenggol pagarnya saja jadi sarjana. Senang saya kata-katanya. Senang sekali. Namanya Universitas Islam, lalu Syekh Yusuf itu ulama. Di mana anak Dopatul Minat Imam? Di mana itu sekolah bersih? Karena begitu masuk ke toilet, kan dipecah, diinjak itu lantainya goyang, akhirnya muncrat jadi ke atas. Bagaimana kalau sudah ambil air wudhu? Sedangkan limbo bisa ngobrol di toilet. Nah, saya akhirnya yayasan saya desak, Pak, kita bangun. Ini di kota. Kalau 2 lantai itu lahan kita kecil. Kita bikin 10 lantai pakai. Dari mana uangnya? Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah terbangun. Jadi gak usah khawatir Bapak, gak usah pesimis. Apalagi selalu mengandalkan pihak lain. Tadi betul, waktu saya memimpin UNIS juga sangat menolak itu bantuan dari pemerintah karena ribet pertanggungjawabannya. Insya Allah niatkan dari awal, yang ini insya Allah akan maju. Karena saya mengalami. Tapi manakala tadi berpikirnya, terutama memang pucuk pimpinan. Ya. Tadi saya katakan tidak berpuasa. Artinya
bermaksiat di sini berbuat yang terlarang lah, yang dilarang. Ya, mendahulukan diri kita sendiri sebelum orang lain, itu namanya apa itu bermaksiat. Tak boleh begitu. Insya Allah itu akan maju. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan, karena materinya tadi belum disampaikan, ya bisa nanti itu saya buat materi itu. Dan sekali lagi mohon maaf ada hal kurang berkenan barangkali dalam penyampaian ini, dan terima kasih atas undangan ini, sekaligus juga kami bisa memperkenalkan diri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus dan anggota BMPS Kabupaten Tangerang. Mari kita duduk bersama, berkolaborasi memajukan pendidikan di Kabupaten Tangerang. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.